Hiji loro telu, let's play Super Hobby TV. Halo, good morning Super Abami TV. Kita unboxing lagi paket yang baru datang pagi ini. Kalau kalian suka nonton TikTok, suka nonton live shopping gitu, kalian pasti akan tergiur dengan barang-barang yang sudah dikasih diskon luar biasa murah. Kenapa? Karena harganya amazing banget, dan itu kalau kita pikir-pikir sesaat itu kayak nggak masuk akal gitu. Tapi memang itulah trik marketing yang harus dibuat oleh tenaga penjual ya, supaya menarik buat kita beli. So Super Abami selalu belanja juga online dan selalu memastikan barangnya sesuai dengan apa yang kita butuhkan, memastikan juga barangnya sesuai dengan kualitasnya, fisiknya, jumlahnya, itu dengan cara mengunboxing barangnya. Kenapa? Karena itu adalah menjadi bukti otentik buat kita semua kalau jika suatu saat nanti kita terjadi trouble, apakah barangnya tidak sesuai jumlahnya, fisiknya, fungsinya. Nah, itu bukti otentik buat kita kirimkan ke penjual dan lakukan komplain. Oke guys, ini adalah paket kita, dan ini adalah barang. Yuk, kita zoom dulu dikit. Kelihatan ya? Oke, ini adalah dengan marking 110592. Ini adalah komponen kristal yang berfungsi untuk memberikan sinyal pada arus on dan off gitu. Jadi ketika kita merangkaikan board, kita perlu controlling arus untuk masuk dan keluar, atau arus on dan off. Maka Xtal ini berfungsi untuk memberikan frekuensi yang tepat sesuai dengan rangkaian kita, agar arus on dan off-nya berfungsi dengan baik. Oke. Bentuknya cukup unik ya, dia rangkaian seperti besi gitu, dan dia punya dua kaki yang menjulang ya, untuk ditancapkan pada board, atau kita sebutnya torque hole. Jadi dia masuk ke board, kemudian baru kita solder di bawahnya si board, di layer bawah gitu. Kakinya cukup panjang, jadi kurang lebih sekitar 2 cm, dan kita sesuaikan kebutuhan kita. Ketika torque hole-nya mencapai titik yang kita inginkan, ya sisanya buang aja, dipotong dan dibuang. Oke, seperti itu. Cara pemakaiannya cukup mudah ya, dia tidak punya kutub positif negatif atau kutub plus minus. Jadi kalau kalian masangkannya terbalik pun dia tidak bermasalah. Oke, lanjut. Dan yang berikutnya adalah ini dilapis dengan busa spons dan cukup rapi. Kita buka dulu lagi bagian atasnya mana, kita ambil sebelah sini. No, ternyata bagian bawah atasnya salah, dan akhirnya agak berantakan ya. Beginilah kalau posisinya nggak tepat tadi pas buka ya. Hitung-hitung, kita langsung hitung juga sekalian ya. Dan ini adalah buzzer aktif. Oke, buzzer aktif. Buzzer aktif 5 volt. Oke, dia ada keterangannya kutub positif di sini 5 volt. Jadi di dalamnya adalah membran yang ketika diberikan power, dia akan memberikan bunyi beep. Dan disebutnya aktif karena dia hanya mengeluarkan satu jenis suara, dan dia harus diberikan power untuk bisa mengeluarkan suaranya. Beda sama buzzer pasif. Buzzer pasif dia sudah hanya perlu mengalirkan sinyal, kemudian dia punya suara yang bisa dikeluarkan dengan bermacam-macam mode. Oke, kita rangkai ini. Satu plat ini berisi mestinya 100 pieces. Jadi kita hitung di sini.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, 10 kali 10 100 pieces. Jadi dalam satu board ini berisi 100 piece buzzer, dan karena kita tadi bukanya salah, jadi dia langsung copot. Nggak ngerti juga sih kenapa langsung copot semua ya, tapi ya begitulah ya. Mungkin pada saat meletakkannya nggak pada posisi yang rapi. Jadi buat kalian yang suka tadi oprek-oprek alat elektronik dan kalian butuh bunyi bip, disaranin pakai buzzer 5 volt kayak gini. Dia bunyi bipnya cukup seperti layaknya misalkan kalau kita punya remote ya, terus kita remote-nya itu kalau diaktifkan dia harus menandakan ada bunyi aktif, atau kalau dia sedang di charge dia menandakan bunyi yang sedang di charge gitu. Nah ini cocok buat pakai ini, misalkan ketika kita on bunyinya bip sekali, bip gitu. Ketika dia lowbat dia bunyinya bip, bip berdenyut, bip 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 gitu. Dan ketika dia off dia bunyinya lebih panjang, bip bip gitu. Nah itu kita perlu membuat hal-hal seperti itu agar kita bisa membedakan kondisi si produk yang kita rangkai gitu, atau alat-alat yang sedang kita buat. Dan ini juga bisa cocok buat kalian buat seperti mini klakson gitu ya, yang bunyinya cuma satu nada. Tapi kalau kalian pengen punya nada yang bervariasi ya, jangan pakai buzzer yang aktif, tapi ambil buzzer yang pasif. Seperti kalau kalian bikin rangkaian mainan buat anak-anak ya kan, ada kadang-kadang kita suka beli rangkaian mainan tuh buat anak-anak, kayak mainan piano-pianoan gitu ya, mainan musik-musikan gitu. Itu pakai buzzer tipenya kayak gini nih, bulat kayak gini, kecil, tapi tipenya tipe yang pasif, sehingga dia bisa mengeluarkan nada yang bervariasi. Variasi nadanya bisa mengeluarkan seperti jernihnya suara speaker pada umumnya gitu. Nah kalau tipe pasif ini dia nggak mengeluarkan suara yang seperti speaker, layaknya speaker ya, dia hanya mengeluarkan suara beep saja. Oke, buat teman-teman, rekomendasi harganya bisa range-nya di antara 1.500 sampai dengan 4.000 ya, tergantung dari kualitas yang kalian mau kejar gitu. Oke, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Buat kalian yang ingin di unboxingin sama Super Abami, langsung aja kirim email kalian ke superabami@gmail.com. Kita akan bantu unboxingin barang-barang dari kalian. So thank you for watching, dan jangan lupa selalu positive thinking. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.